Assalamualaikum. Di sini saya Nur Laila akan menjelaskan tentang pengolahan CPO. Pertama, buah sawit diangkut menggunakan truk. Nah, semua truk pengangkut TBS atau tandan buah sawit, baik dari perkebunan sawit swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan pemerintah, itu harus melewati jembatan timbang terlebih dahulu dan berhenti kurang lebih 5 menit agar bisa diukur berapa timbangan dari sebuah muatan tersebut. Tujuannya adalah menimbang seluruh material yang masuk pabrik dan yang akan dikirim keluar pabrik. Setelah ditimbang, buah sawit dan truknya memasuki stasiun grading. Stasiun grading adalah stasiun penerimaan buah kelapa sawit dan tempat seleksi buah. Ada beberapa jenis buah sawit yang masuk di pabrik tersebut, yaitu buah mentah, buah tidak memberondol berwarna hitam pekat, buah agak matang 12,5 sampai 25%, buah luar memberondol berwarna kemerahan. Buah ben muncul berbunga jantan atau bunga betina dalam satu tandan. Buah matang 25 sampai 50%, buah luar memberondol berwarna merah mengkilat. Buah lewat matang atau overcook 51 sampai 100% luar atau sebagian buah bagian dalam memberondol. Dan terakhir buah mantel, buah berlapis dan tidak memiliki inti. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun penerimaan buah. Setelah penyortiran, buah sawit dimasukkan ke tempat penimbunan sementara atau loading ram sebelum TBS masuk ke dalam sterilizer atau perebusan yang ditransfer dengan menggunakan conveyor. Setelah itu diteruskan ke stasiun perebusan sawit atau palm oil sterilizer. Adalah bejana bertekanan yang menggunakan uap atau steam dengan tekanan sekitar 3 kg per cm kubik, di mana uap ini digunakan untuk merebus buah kelapa sawit yang ada di dalam tandan buah segar sawit. Proses utama yang terjadi adalah proses fisika dan proses kimia. Tujuan dari perebusan antara lain menonaktifkan enzim lipase, mempermudah dalam pelepasan berondolan dari janjangan, menurunkan kadar air dalam buah, melunakkan daging buah, dan memudahkan pemisahan sel dengan kernel. Ada beberapa model sterilizer, yaitu rebusan horizontal, rebusan vertikal, rebusan bola, dan rebusan 45 derajat. Tetapi yang sering digunakan itu adalah rebusan vertikal. Prinsip kerja vertikal sterilizer dengan pompa hidrolik dan pada umumnya memiliki pengaman kunci elektronik untuk menutup bagian atas alat di mana buah sawit segar dimasukkan. Kelebihannya menjamin keamanan dan efisiensi kerja, sehingga sawit lebih berkualitas dan tidak membutuhkan tenaga operator karena prosesnya otomatis dengan mesin, dan tidak memerlukan waktu perebusan terlalu lama, yaitu hanya memerlukan waktu selama 90 menit. Kekurangannya adalah memiliki resiko bocor.
Setelah memasuki sterilizer, kemudian diteruskan ke tracer proses atau stasiun tracing. Stasiun tracing adalah stasiun yang berfungsi untuk melepaskan atau memisahkan brondolan yang sudah direbus dari jenjangannya dengan cara membanting tandan buah ke dalam tracer drum dengan kecepatan putar 23 sampai 25 rpm. Kemudian diteruskan ke empty bunch conveyor. Tujuannya untuk memisahkan minyak yang terdapat pada tandan kosong dengan kadar 5-10%. Tandan kosong yang telah dipres, minyaknya ditransfer oleh empty bunch pressed conveyor menuju ke stasiun composting untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Setelah buah pisah dari janjangan tandan sawit, kemudian buah ditransfer menuju digester. Di dalam digester, buah yang sudah terisi penuh akan diputar atau diaduk menggunakan pisau pengaduk atau stirring-am. Digester merupakan alat untuk melematkan buah dengan temperatur 90 sampai 95 derajat Celcius sehingga memenuhi kondisi untuk dipres dan mendorong brondolan menuju screw press. Fungsi digester adalah mengaduk brondolan masak atau mass passing digester sehingga menjadi bubur atau mash untuk mempermudah proses pressing. 2. Memecah dinding sel dari oil bearing cell untuk melepas minyak dari mesocrop. Mendrain minyak yang sudah terbentuk di digester. Memanaskan brondolan untuk mempermudah proses pressing. Screw press adalah brondolan yang sudah dilumatkan dalam digester masuk ke dalam mesin screw press untuk dilakukan pengepresan. Screw press berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari daging buah atau mesocrop. Pengepresan dilakukan dengan sistem tekanan hidrolik bertekanan sekitar 50-60 bar dan range ampere motor press 45-60 ampere dengan kapasitas screw press kurang lebih 20 ton per jam. Tekanan hidrolik dapat disetting sesuai dengan hasil keluaran press atau press cake yang akan dicapai, baik oil loss di fiber atau broken nut. Minyak yang dihasilkan berupa CPO dikirim ke stasiun pemurnian, sedangkan fiber dan biji dikirim ke stasiun pengolahan biji. Selanjutnya ke clarification station atau stasiun klarifikasi. Ini vibrating screen. Vibrating screen adalah alat penyaring bergetar untuk memisahkan fiber dengan kotoran yang masih terikut pada crude oil dengan memanfaatkan unbalanced system. Semua material yang hendak diproses harus dimasukkan dengan kecepatan yang rendah dan konstan.
Kemudian diteruskan ke crude oil tank. Crude oil tank berfungsi untuk menampung dan memanaskan serta mengendapkan kotoran crude oil sebelum masuk ke clarifier dengan temperatur ideal 90 sampai 95 derajat Celcius. Dan volume tangki dijaga setengah sampai 3/4 volume tangki. Kemudian diteruskan ke vertical clarifier tank. Vertical clarifier tank atau continuous clarifier tank berfungsi untuk memisahkan crude oil dari dilute crude oil dengan cara pengendapan, pemanasan dan pengadukan dengan kecepatan stirrer 3-5 rpm kontinu meskipun stop proses. For oil tank, vacuum dryer, extract tank. Mana sih, Den? Stasiun kernel. Bukan. For oil tank. For oil tank itu yang mana? For oil tank adalah tempat pemurnian minyak. Kemudian diteruskan ke oil heating tank dan fungsinya untuk dipanaskan minyaknya atau untuk memanaskan minyak. Kemudian diteruskan ke vacuum oil dryer. Vacuum oil dryer adalah vacuum oil dryer itu berfungsi untuk mengurangi kadar air di dalam minyak dengan cara menyemprotkan minyak menggunakan nozzle sehingga partikel minyak menjadi lebih kecil untuk mempercepat penguapan air. Setelah itu diteruskan ke oil extract tank. Storage tank adalah tangki yang digunakan untuk menampung minyak hasil produksi. Di dalam tangki terdapat hose steam coil yang berguna untuk menjaga temperatur minyak 50-50 derajat Celcius. Setelah itu kemudian dilanjutkan ke stasiun kernel atau pengolahan biji. Sebelum masuk ke pengolahan CPKO, di sini ada stasiun kernel, yaitu bagian-bagian berupa 1. Cake
cake breaker conveyor atau CBC, proses cake yang terdiri dari fiber dan nut yang masih mengandung air yang tinggi atau kurang lebih 25%. Masih berbentuk gumpalan sehingga perlu dipecah dengan alat cake breaker conveyor. Cake breaker conveyor berfungsi untuk mencacah fiber serta nut dan mentransfer menuju delivery carver. Pemecahan gumpalan fresh cake yang sempurna dapat membantu proses pemisahan fiber dan nut di dalam delivery carver. Yang kedua, delivery carver adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan fiber dan nut. Ini adalah delivery carver, alat yang berfungsi untuk memisahkan fiber dan nut dari CBC yang masuk ke delivery carver akan terpisah karena adanya hisapan blower. Fiber yang berat jenisnya lebih rendah dari nut terhisap ke dalam fiber silon dan melalui air cloak masuk ke dalam conveyor under silon untuk bahan bakar boiler. Sedangkan nut yang berat jenisnya lebih besar jatuh ke bawah dan masuk ke dalam polishing drum untuk dilakukan proses selanjutnya. Yang ketiga, nut polishing drum. Nut polishing drum merupakan suatu alat berbentuk drum horizontal yang berputar. Alat ini dilengkapi dengan siku mengarah yang bertujuan untuk mengarahkan nut hingga ke ujung drum. Nut polishing drum berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa fiber yang masih melekat pada nut dengan kecepatan putaran 10 rpm. Yang keempat, destoner secondary delivery carver. Destoner merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan nut dari fiber halus dan benda-benda berat seperti batu, besi, dan lainnya, di mana nut yang lebih ringan akan terhisap dan masuk wet nut elevator, sedangkan benda-benda yang berat akan jatuh ke bawah ke tempat penampungan dan material ringan yang lainnya terhisap oleh secondary delivery carver fan melalui air cloak secondary delivery carver masuk ke dalam sel hopper untuk bahan bakar boiler. Untuk nut yang masuk ke wet nut elevator kemudian ditransfer ke nut grading drum. Nut grading drum berfungsi untuk memisahkan nut sesuai dengan ukuran kecil, sedang, dan besar agar memudahkan kerja rifle mill sehingga dapat mengurangi broken kernel. Nut yang telah terpisah sesuai dengan ukurannya kemudian ditampung di nut hopper. Nut hopper berfungsi untuk menampung nut dari nut grading yang sesuai dengan ukuran nut yang berukuran kecil, sedang, dan besar tidak tercampur sehingga sesuai dengan settingan rifle mill. LTDS atau Light Tenera Dry Separator merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pemisah kernel dengan sel pemisah. Ini terjadi karena adanya perbedaan berat jenis antara kernel dengan sel. Pemisahan ini juga bisa disebut sistem pengolahan kering. Hasil pemisahan rifle mill berupa sel and kernel masuk ke LTDS 1. Hydroclone adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan kernel and sel yang tidak terpisah di LTDS 2 dengan menggunakan media air dan pemisahannya dengan gaya sentrifugal berdasarkan perbedaan densitas. Untuk densitas sel adalah 1.300 kg per meter kubik dan densitas kernel adalah 1.070 kg per meter kubik, sehingga sel yang memiliki densitas lebih besar akan ke arah sisi dinding hydroclone yang kemudian akan turun menuju cone dan mengalir ke wasing drum sel, dan untuk kernel yang memiliki densitas lebih kecil menempati inner vortex yang terdapat di dalam hydroclone dan berkumpul di bagian atas cut menuju ke wasing drum kernel. Kernel silo dryer merupakan suatu alat yang berbentuk tabung horizontal untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam kernel.
dengan temperatur berkisar antara 80 sampai 85 derajat Celcius. Agar tumbuhnya jamur, sewaktu-waktu penyimpanan di kernel bunker dapat dihindari, sehingga kernel dapat tahan lama disimpan dan memperlambat terjadinya pembentukan asam lemak bebas. Alat ini dilengkapi dengan heater bank untuk mengubah stem basah menjadi stem kering, sehingga menghasilkan udara panas yang akan dispray ke dalam kernel silo dry sehingga kadar air kernel dapat berkurang. Yang terakhir, kernel bunker merupakan tempat penyimpanan atau penimbunan kernel produksi sebelum diolah di kernel crushing plant (KCP). Untuk proses kontrol di stasiun kernel dapat dilihat pada contoh-contoh yang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.